kali teleponnya masuk secara langsung dan tidak langsung dimasukin di YouTube, jadi jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Saya sudah dapat pertanyaan dari kamu, sorry ya. Saya mau tanya masalah mau nikah, kalau OS bisa nggak menikah dengan siapa sayang? Dengan orang Hongkong atau seperti apa? Iya, orang Hongkong. Kayaknya kemarin di YouTubeku sudah tak upload tuh. Aku bilang bisa loh. Oh bisa ya. Terus jadi kamu yang penting kamu belum pernah menikah di Indonesia? Oh udah pernah. Pingkoa. Kenapa sayang? Udah pernah, C. Kamu pernah nikah? Ada surat cerainya nggak sayang? Ada. Surat cerainya ditranslate dalam bahasa Inggris. Terus kamu bisa membuat pendaftaran pernikahan loh. Oh tapi ini kan aku kemarin kan ke KJRI. Habis itu sama KJRI dikasih surat ke untuk datang ke Kowloon Bay sana. Emang bener ya, C? Kok ke Kowloon Bay? Iya, kamu katanya mau ke nikah? imigrasi. Kamu mau nikah kok ke Kowloon Bay gimana? Katanya KJRI suruh ke sana dulu, nyerahin diri dulu kayak gitu. Oh kamu sebentar, kamu overstay? Iya. Nggak ada surat-suratnya apapun, nggak ada? Itu kan kemarin tuh kan aku kan di interminit ceritanya tuh. Sebenarnya aku finishnya kan bulan Desember ini kan. Nah aku bulan Juli itu aku di interminit sama majikan. Aku cari majikan nggak bisa kayak gitu. Nggak turun visa kayak gitu loh, J. Habis itu aku nggak tahu, udah overstay 2 hari, terus aku udah nggak bisa. Katanya temanku gini, aku sekarang udah OS, katanya gitu, kamu nggak bisa cari majikan. Aku bingung kan, aku nggak tahu di sini tuh gimana. Terus sama agent juga nggak bisa, katanya gitu. Oke. Jadi kamu overstay itu bukan paperan, bukan apa? Overstay kosongan gitu, kosong. Iya. Oke, ini beda lagi. Berarti kamu memang harus laporan ke Kowloon Bay. Itu benar sayang. Jadi gitu. Kamu melaporkan dek. Berarti kasusnya ini beda lagi sayang. Kasusmu beda ini sayang. Sebentar kan ya. Katanya kalau iya. Halo. Waalaikumsalam. Mbak aku sebelah masih ada telepon, sebentar lagi tak telepon balik ya. Oke, makasih ya sayang ya. Bye bye. Oke. Jadi kamu itu berapa lama? Overstay berapa lama? 3 bulan mau 4 bulan ini, J. Waduh, ya udah lama dong, Dok. Berarti kamu, Dok. Berarti kan kamu overstay-nya disengaja. Terus oke. Sekarang sebentar. Pertanyaannya adalah pacarmu mau menjamin kamu nggak? Iya, mau. Oke. Itu aku mau tanya sekitar berapa, J, kalau seumpam ini kan belum ke sana. Masih besok, tanggal 3 besok disuruh ke imigrasi, jadi belum jelas. Jadi aku pengen jelasnya gimana. Oke. Berarti kamu laporan dulu ke mana? Ke imigrasi. Ke imigrasi dulu aja, Dok. Di imigrasi itu kamu bilang kamu tidak tahu, jadi kamu ceritakan semuanya overstay. Terus pertanyaannya, pacarmu itu mau bertanggung jawab atas kamu, dan mungkin kebanyakan akan ditanyain nomor KTP-nya atau apapun. Itu pacarmu mau? Dia mau? Mau. Iya, mau. Ini sekarang dia ada di sini. Terus besok mau nganter aku ke Kowloon Bay, Kak. Oh iya, ke Kowloon Bay lantai 5 sayang. Ke Kowloon Bay. Oh, Kowloon Bay. Iya. Ke Kowloon Bay lantai 5. Oh iya. Tapi nggak apa-apa kan? Maksudnya aku takut banget kayak gitu. Nggak apa-apa. Aku nggak akan dipenjara juga karena kamu melaporkan diri. Jadi kamu itu mau kamu nggak akan dipenjara. Cuman kamu harus setidaknya bawa uang 500 atau 1000 sebagai jaminan. Oh iya, Kak. Jadi di situ kamu akan ditahan, bukan ditahan ya? Diinterogasi kira-kira diinterogasi kira-kira 2 jam sampai 4 jam, Dok. Oh iya, Dia akan nanyain selama ini kamu di mana, ngapain aja, apa itu semuanya. Ya, kamu bilang aja kamu mau nikah. Kamu kenal cowok ini berapa lama? Udah, aku sebenarnya kan di Taiwan dulu. Udah hampir 7 tahun ini. Kan dulu kenapa nggak dari awal nikah aja, Dok, kok sampai kamu overstay? Kan ceritanya tuh gini loh, J. Kenapa dulu tuh majikan aku baik banget. Itu masalah aku kan gini, aku libur ya kan. Cuma 1 kali kesalahan aku tuh libur terus ngadiri ulang tahun temanku toh.
Terus aku tuh dikasih minum, aku nggak pernah minum sebelumnya aja, aku juga nggak pernah keluar sama teman-teman kan. Terus aku dikasih minum, nah aku juga nggak tahu ya itu aku mabuk kan, aku juga cuma 1 kali itu, terus aku mabuk. Terus sinyalnya nggak ada. Nggak pernah. Halo. Terus Terus kan aku kan suaramu kecil waktu Dok, itu tadi suaramu majikan. besar, sekarang suaramu kecil. Oh, sekarang gimana? Oke. Terus Ya, kan aku kan libur, aku ngadiri itu ulang tahun temen aku kan, diajak ke hotel itu orang 5 aja. Lah anaknya itu kan yang 2 overstay, yang 3 itu resmi. Lah semuanya itu kan diajak minum kan, aku kan nggak kuat, soalnya kan aku nggak pernah minum ceritanya gitu. Lah aku ketiduran tuh sampai pagi jam 9 tuh pulang kan, majikan telepon aku, terus SMS aku kan aku nggak tahu deh, kan aku nggak sadar kayak gitu loh, udah mabuk kan. aduh. Habis itu saya tuh diinterminit deh. Padahal Waduh. majikan aku tuh baik banget, cuma di imigrasi itu aku nggak dilaporin yang apa-apa enggak gitu loh. Bukan masalah Aku nggak laporannya apa enggak, tapi kan kamu sudah diinterminit hari itu juga Mas ya. Jadi Iya. aduh. Iya. Oke, sekarang kamu tahu kan sebab akibatnya, dan kalau kamu melakukan seperti itu kesalahannya di kamu sekali, maka kamu akan ya seperti itu, kamu sendiri yang menanggung. Iya. Dan nyesel deh. iya, nyesel pasti di belakang. Jadi ini adalah pelajaran buat teman-teman yang di lain. Kenapa sih curhatan kalian aku taruh di Facebook ataupun di YouTube kan? Ini pelajaran buat yang lainnya. Jangan sampai mabuk-mabukan terus nggak bisa pulang gitu loh, nggak bisa pulang. Iya. Ya akhirnya diinterminit, dan kamu punya rencana besar sayang. Rencana besar di mana kamu ingin nikah sama orang Hong Kong, ternyata kamu harus gagal maning karena seperti ini. Jadi nggak apa-apa. Setidaknya kamu harus berani mencoba. Datang langsung ke Kalun B besok sebentar ya, besok. Oke, besok tanggal 3 ya. KJRI itu ya, soalnya orang KJRI itu kan ngasih surat jalan. Oh, wah. Soalnya paspor Cita. Soalnya paspor aku hilang, paspor aku kan hilang waktu pindahan itu ya, rumah kan. Nah, tapi aku ada KTP. KTP-mu itu saat kamu sudah keluar dari majikan itu sudah mati sayang. KTP-mu itu tidak bisa dipakai lagi. Jadi KTP itu mati saat kamu tidak ada majikan. KTP kan akan hidup lagi atau aktif lagi setelah kamu ada majikan baru. Jadi saat kamu keluar dari majikan, KTP-mu itu cuma punya waktu 14 hari. Oh gitu ya, Betul. Aku baru tahu sama sekali kalau diomong kayak gini. Terus aku takut ini selama 3 bulan ini kan aku kan dimarahin cowokku juga, kenapa kamu kayak gitu nggak ngomong, padahal aku tuh libur sama cowokku tuh dia malah tepat waktu jam 6 udah dibalikin pulang itu majikan aku takut deh. Berarti kamu di Hong Kong itu masih baru, ini kontrak kerja pertama? Cuma finish kurang 6 bulan. Lah berarti kan kamu kerja 1,5 tahun sudah mabuk-mabukan, akhirnya nggak bisa pulang terus diinterminit. Iya, cuma 1 kali itu doang, jadi majikanku tuh udah kayak kecewa kayak gitu. Ya iyalah sayang, majikan mana yang tidak kecewa dengan perlakuan seperti itu, benar nggak? Jadi ya udahlah, kita tidak membahas kesalahan kamu. Kedepannya seperti apa itu yang perlu kita pelajari. Jadi kedepannya kamu harus seperti apa dan bagaimana. Tunggu sebentar ya. Iya, Wai. makasih ya. Apa ya? Ika amam cut ya. 你打電話俾沙地電話。唔係你要打電話俾佢啊嘛，佢出去啊嘛。我唔知喎，你打電話俾佢，因為佢係中沙灣。唔係啊，佢話係中沙灣啊，我唔知你打電話俾佢，係啦。唔係啊。咁佢有嘢做啊，拜拜。Oke. Iya sih. Oke. Jadi lebih baik kamu melaporkan diri sama kayak kasusnya Mbak Wahyu kemarin itu, dia pingin pulang tapi kamu kan pingin nikah. Jadi tetap ikuti prosedur yang ada. Kamu datang aja ke Kalun Bay besok. Jadi kamu ke Kalun Bay itu keluar exit
A. Di situ terus ada Exit Skylight Tower. Skylight Tower. Jadi kamu ke situ naik taksi aja. Naik taksi aja. Naik taksi, habis itu kamu habis ke sana kamu ikuti prosesnya dan kamu ngomong jujur aja apa yang kamu ceritakan dan jangan ditambah-tambahin, dan kamu bilang aku ingin menikah sama orang sini. Jadi menikah sama orang sini pun tidak bisa langsung dong. Mungkin membutuhkan proses atau dia akan mengajukan surat-surat atau seperti apa, dan yang penting adalah cowokmu itu mau jadi tanpomu. Jadi cowokmu itu yang bertanggung jawab atas kamu. Ngerti nggak? Iya. Ngerti. Terus kira-kira itu di situ tuh. Dok, sebentar ya Dok, soalnya aku ada telepon masuk, sebentar. Oh iya. Lah kok kenapa ya? Kayak ngopi ya. Jadi kamu lebih baik ikut prosedur yang ada di Kalun B itu aja. Jadi seperti apanya, sampean harus ikutin prosedur yang ada di situ dulu. Mbak tunggu sebentar, Mbak, soalnya aku masih ada telepon masuk. Jadi tadi kenapa? Itu tadi alamatnya tadi exit berapa sih? Exit A. Exit A di Skyline Tower. Jadi di exit A gitu ada tulisannya kok. Arahnya. Oh gitu ya. Terus naik taksi aja loh. Deket kok, cuma 5 menit mungkin naik taksi. Sekitar $25. Jadi ikutin prosedur di situ, terus kamu update sama aku, nomormu tak simpen. Ada perkembangan apalagi ntar aku kasih tahu. Soalnya kamu harus mengikuti di situ dulu, dan jangan lupa bawa uang. Dan kasusnya itu tidak akan cepat dok. Soalnya kamu sudah overstay. Iya, okay. Ada yang lain lagi? Makasih ya, Ce. Iya, sayang. Soalnya kan saya takut, kayak nggak pernah aku mau itu minta bantuan sama siapa, terus aku minta bantuan orang yang lain itu katanya kamu nggak bisa, kamu dibilangin gitu. Aku nggak percaya, yaudah aku percaya sama sampean, jadi aku pengennya itu konsultasi ke sampean dulu gimana, jadi kan kayak gini tenang kayak gitu loh, Ce. Ya, jadi kalau overstay yang paper itu aku pernah proses dok dan bisa, tapi kan kamu masih kosongan belum, jadi lebih baik kamu laporan dulu ke mana? Ke Kalun B. Soalnya dulu temanku ada yang nikah orang Filipina sama orang Pakistan. Yang Pakistan tuh overstay seminggu bisa, tapi jangan cuma seminggu, tapi kamu 3 bulan sayang. Saya kurang tahu. Bisa apa tidaknya saya kurang tahu. Jadi ini adalah pengalaman baru buat saya. Iya, soalnya orang imigrasi, orang KJR itu kemarin gini, kamu bisa, cuma kamu harus nyerahin baju dulu, kayak gitu. Oke, jadi kamu ikutin prosesnya, tak follow up ya. Iya, Oke. Makasih ya. Iya sayang. Oke, yuk. Oke, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nah, ini lagi yang saya selalu katakan. Berhati-hati. Nah, kan baru 1,5 tahun di sini mabuk-mabukan, nggak bisa pulang di hotel. Ini kan satu apa ya? Satu kesalahan yang tidak disengaja menjadi malapetaka. Kan ini menjadi malapetaka toh mbak, benar nggak? Koreksi saya kalau saya salah. Kalau dia baik-baik aja, nggak usah mabuk-mabukan, nggak usah pesta-pestaan, nggak usah ulang tahun. Jujur, ulang tahun itu memang sangat penting, tapi kan lebih penting pekerjaan kita. Kalau kita merayakan ulang tahun temen, terus habis itu kita kehilangan pekerjaan, kan jadinya galau ya. Kalau saya pribadi, saya akan merasa galau, karena tujuan kita kesini kan bukan untuk foya-foya, tujuan kita kesini bukan untuk pesta-pesta gitu loh. Tujuan kita kesini adalah untuk bekerja. Jadi buat mbak yang di luar sana yang punya teman menjerumuskan, itu harusnya kalian lebih berhati-hati. Saya kurang tahu yang teman menjerumuskan itu seperti apa. Karena kalau teman yang baik, dia tidak akan membuat kamu hidup seperti ini. Kalau dia baik-baik aja, maka dia bulan 12 bisa menikah sama pacarnya dan bisa jadi punya KTP Hong Kong, dan ceritanya nggak seribet ini, nggak sebulet ini. Dan satu lagi yang harus diingat oleh kalian. Kalau kalian sudah keluar dari rumah majikan, kalau kalian sudah di-interminate sama majikan, kalau kalian sudah finish kontrak dan keluar dari majikan, kalian itu KTP-nya sudah nggak aktif mbak. KTP-mu tuh mati 14 hari, selama 14 hari. Setelah masuk ke 15 hari, KTP-mu itu nggak aktif sudah. Ya KTP ada tapi sudah nggak aktif. Kalaupun kamu ke rumah sakit itu kedeteksi bahwa KTP-mu itu udah nggak aktif. Apalagi kamu masih nunggu visa. Posisi nunggu visa itu KTP masih belum aktif. Nah, kalau visa barumu turun,
visamu sudah KTP-mu sudah aktif lagi. Di sini bisa difahami, KTP Hong Kong nomornya tidak pernah ganti. Tapi saat kamu di interminate atau saat kamu finish kontrak sama majikan, KTP-mu itu udah nggak aktif. Jadi kamu sakit, posisi kamu sudah di interminate, masuk di rumah sakit itu bayarnya mahal, Mbak. Jadi bukan 120 lagi, tapi 1.200. Di sini bisa difahamin. Jadi jangan bilang aku udah punya KTP kayak mbaknya yang dari Singapura kemarin itu bilang dia nunjukin KTP-nya itu, aku lo punya KTP Hong Kong. Gak ada gunanya KTP-mu itu, Mbak. Sampean keluar dari rumah majikan KTP-mu udah mati. KTP-mu itu tidak aktif. Jadi kalian ketangkep polisi dan kalian overstay, kalian tunjukin KTP nggak bisa. Dan kenapa anak-anak tunggu visa dulu itu sering ketangkep polisi dan dicari paspornya atau dicari kertas dari imigrasinya? Karena memang dari kantor polisi tidak bisa tahu secara langsung. Jadi kantor polisi itu harus nunggu imigrasi buka dan ditanyakan apakah benar atas nama ini sedang menunggu visa. Jadi banyak anak-anak saya dulu itu zamane rame-rame itu anak-anak sering dolan mana itu Wancai lah, Tim Sacoy lah itu ketangkap. Malam-malam polisi telepon saya nanya, apakah benar ini anakmu, Yun? Saya tanya, loh siapa ini? Saya dari polisi, saya menangkap 3 anak dengan nama ini. Saya bilang, ya itu benar anak buah saya. Paspornya di mana? Paspornya di kantor dong. Lah kenapa menahan paspor? Kan proses dari ke konsulat Indonesia butuh paspor asli. Lah kenapa kamu menahan? Ya karena masih proses. Bisa nggak dianterin kantor polisi? Ya tengah malam kan saya sama keluarga, mana mungkin saya nganterin paspor. Saya bilang sama polisi, kalau tidak keberatan besok pagi paspor kita antarkan ke kantor polisi. Tapi sebelum kita buka, karena imigrasi kan buka jam 8.30, mungkin mereka sudah connect satu sama lain dan anak-anak dilepaskan setelah jam 10. Nah, ini adalah pembelajaran buat kalian bahwa kalau kalian posisi nunggu visa, kalian tuh tidak ada asuransi. Tidak ada jaminan. Makanya saya selalu bilang kalau keluar dari rumah majikan nunggu visa, hati-hati. Kalian ini ojo dolan tok. Kenapa kalau ada kecelakaan, ada apa-apa bayarmu dilarang? Iya, ya, walaupun bayar mahal ya. Dulu ada anak buah saya itu sampai 57.000, tapi kita bebankan, kita bisa lemparkan di satu swasta, di mana swasta yang membayarinya dan dikasih keringanan, tidak usah bayar sama sekali. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, lebih berhati-hati lagi. Jangan terpengaruh oleh teman-temanmu. Karena saya tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah, dan di sini tugas saya bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Saya cuma memberikan motivasi dan mendukung bagi yang membutuhkan. Misalnya nggak butuh ya, namanya orang nggak butuh ya terserah, nggak ada masalah. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, lebih berhati-hati, lebih semangat lagi, karena kita sama-sama belajar di negeri Hong Kong ini. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Kalaupun sudah salah, jangan pernah menghujat. Karena kita belum di level dia. Karena kita tidak pernah menginjakkan kaki kita seperti dia. Jadi lebih hati-hati dalam berbicara. Jangan pernah menghakimin. Karena kita tidak pernah tahu posisi dia. Itu aja dari saya. Sekali lagi pesan buat teman-teman di luar sana. Jika kamu bergaul, jika kamu berteman, berhati-hatilah. Karena teman baik tidak akan pernah menjatuhkan temanmu di lubang yang sama. Jadi kayak mbaknya ini akhirnya jadi overstay dan nggak pulang, nggak bisa menikah dalam waktu dan dengan cara yang lebih baik. Jadi berhati-hatilah, karena tidak semua teman akan mendukung kamu naik ke atas, dan tidak semua bestie itu memberikan dukungan yang terbaik atas kalian. Kalau bisa jangan pernah punya mental crab ya, crab kepiting. Jangan pernah punya mental kepiting kemana. Kalau kepiting itu taruh di timba ya mbak ya. Kalau lihat temannya naik, kepiting itu kalau lihat temannya naik, kamu perhatikan itu aja. Kalau kamu lihat temannya naik, itu digerayuk, dijatuhno, digeret ceblok. Jadi dia tidak pernah mengizinkan orang lain lepas dari timba itu. Karena kenapa? Ayo sama-sama kita itu jatuh di sini. Kita itu sama-sama hancur di sini. Jadi saya tidak ingin kita sebagai orang Indonesia punya mental crab, mental kepiting.
Saat ada temanmu yang naik ke atas, ayo dukungan, dorongan. Setidak-tidaknya saat dia keluar, mungkin dia akan menyiapkan tali buat kamu agar kamu bisa naik bareng ke atas. Tapi kalau kalian mentalnya crap, mentalnya kepiting, lihat temennya sukses digerayuk, dijeblokno, beno wis ben mati bareng, yo susah. Mental itu mental susah. Di sini bisa difahami? Atau Mbak Yuni ngomongnya kecepatan? Sok pinter gitu. Saya bukan sok pinter ya. Saya karena saya pernah merasakan seperti itu. Dan saya selalu bilang saya tuh suka dengan apa ya? Anak Filipina, bukan saya bilang anak Indonesia tidak ya. Tapi saya kan bekerja di lingkungan anak Filipina, di mana waktu saya bekerja di restoran itu mereka memang sip. Kok bilang sip Mbak Yuni? Iya, kenapa? Karena mereka punya prinsip satu, mereka itu membantu satu sama lain. Jadi di restoran dia atau di tempat dia itu butuh pekerja, itu temannya dulu yang diutamakan. Apalagi saya kan orang Indonesia sendiri ya Mbak ya, tidak mudah untuk masuk ke ruang lingkup mereka. Di sekeliling itu grup mereka, teman-teman mereka semua. Dan saya jarang melihat satu restoran itu dikuasai oleh staf Indonesia, jarang banget. Karena kurang tahu ya, karena saya pernah itu dulu memasukkan orang ke restoran saya itu malah menjatuhkan saya gitu loh. Bukannya mendukung saya, malah seolah-olah itu saya dicari kesalahannya supaya saya dipecat dari perusahaan gitu loh. Mungkin saya kurang beruntung punya teman yang nggak baik, tapi apakah ini satu tanda bahwa kita memang mentalnya crap? Ini bukan cuman di restoran aja, di dulu di agent saya dulu waktu di sentral itu juga seperti itu. Jadi saya butuh staff, terus saya minta teman saya untuk gabung sama saya, ya juga gitu. Karena saya punya prinsip pergaulan saya sama anak Filipina, saya berharap orang-orang di sekitar saya itu sama-sama naik gitu loh, bareng naiknya. Atau saya yang GR ya, saya merasa dijatuhkan. Saya kurang tahu. Mungkin karena saya punya prinsip kalau saya sukses, saya itu ingin orang-orang sebelah saya itu sukses. Kalau saya bisa, saya itu ingin orang sebelah saya itu bisa gitu. Tapi pada akhirnya tetap saya harus sendiri gitu loh. Dan ini pernah kejadian juga di Macau, di mana saya punya boarding house dan salah satu teman baik saya juga mengkhianati saya. Tapi apakah saya marah? Enggak. Karena rezeki orang satu-satu tidak sama. Saya selalu punya prinsip, saya mencoba yang terbaik. Kalaupun saya tidak bisa menjadi yang terbaik, setidaknya saya pernah mencoba. Jadi itu aja dari saya. Ingat, memilih teman bukan berarti pilih-pilih yang sok milih gitu ya. Bukan. Memilih teman adalah yang satu tujuan, satu frekuensi dengan kita, dan tidak ada keinginan untuk menjatuhkan satu sama lain. Jadi saya berharap saya punya teman baik dan tidak mengkhianati saya, dan saya tidak dikhianati. Saya tidak dihancurkan oleh teman baik saya, tapi kebetulan saya nggak punya. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa. Sesuatu yang paling menyakitkan adalah dikhianati oleh orang yang kita sayang. Tapi ya sudahlah, namanya pengkhianat itu tidak berhak atas cinta sejati. Masuk Pak Eko. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.